Makin kesini ternyata makin terkuak dan makin kelihatan ya bahwa Bapak Ridwan Kamil itu akan naik menjadi calon gubernur 2029. Meskipun saya tidak melihat secara langsung Pak Ridwan Kamilnya berbicara atau mendeklarasikan diri gitu. Yang jelas di sini sudah terlihat ada beberapa pendukung Pak Ridwan Kamil mungkin ya yang memposting tentang kebaikan Pak Ridwan Kamil, kemudian membanding-bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, dan ada juga yang captionnya itu ada gambar Pak Ridwan Kamil dengan bertuliskan, "Maaf, saya akan kembali karena Jawa Barat terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan." Nah, jadi Pak Ridwan Kamil ini akan kembali seolah-olah ya, karena ya berantakan Jawa Barat itu ya, dipimpin oleh yang sekarang, itu maksudnya. Nah, meskipun setelah menggali lebih dalam, itu tidak ada pernyataan secara resmi dari Kang Ridwan Kamil, mungkin ini dari pendukung Pak Ridwan Kamil ya, dan yang lain. Ini menurut saya blunder sebetulnya ya, karena banyak keblunderan-keblunderan Ridwan Kamil seperti dulu mencalonkan gubernur di Jakarta malah gabung dengan Dijek gitu kan, mendukung Dijek sehingga menimbulkan blunder yang mana Bobotoh sendiri akan benci Ridwan Kamil dan banyak hal lainnya lah pokoknya. Nah, agar tidak penasaran, mari kita langsung tonton pada video berikut ini. Eta teh nya lain pernyataan RK. Dame sampai ngecek loh browsing di berbagai media online. Etanya Ridwan Kamil tidak pernah berstatement seperti itu. Cik atuh ya mah buat oknum yang tidak bertanggung jawab, anu niat banget gitu nyian gambar eta dikasih tulisan seolah-olah Ridwan Kamil berstatement seperti itu. Tujuanna naon? Ari eta teh pendukung RK apa haters RK? Lain dipikir-pikir enakan jadi RK-nya. RK masugan, rek make baju Persib, make baju Persija gitu. Tah nu ngomongnya mencampur adukan sepak bola dengan politik. Giliran KDM ngomongin Persib oke. Ulah, titah diam. Padahal aing sebagai bobotoh rindu momen-momen seperti ini terulang kembali. KDM tidak perlu memakai baju Persib untuk membuktikan dia cinta kepada Persib. KDM can pernah kampanye membawa Persib walaupun wakilna adalah anak bos Persib. Tapi KDM diperlakukan kos kieu. Salah naon? KDM salah naon ke Persib? Jawa Barat terlalu cantik untuk jadi berantakan. Makanya Ridwan Kamil akan kembali nyalon di Pilgub 2029. Benarkah itu pernyataan resmi Kang Emil? Salam waras, sampurasun. Kalimat di meme itu terdengar indah. Masalahnya, itu bukan ucapan resmi dari Ridwan Kamil. Justru, disitulah kita perlu jernih membaca situasi. Seringkali, narasi seperti ini bukan lahir dari fakta, tapi dari konstruksi opini dibangun oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Dan hari ini, ketika Jawa Barat mulai lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih berani membongkar persoalan, tentu ada yang merasa terganggu. Dulu, mungkin terasa tenang, tapi ketenangan itu apakah karena semua benar-benar baik atau karena terlalu banyak yang tidak tersentuh? Sebagai pendukung KDM, saya melihat yang terjadi sekarang bukan Jawa Barat berantakan, tapi Jawa Barat sedang dibersihkan. Ketika pola lama mulai ditertibkan, ketika akses-akses yang tidak sehat mulai diputus, ketika transparansi dibuka, wajar jika muncul kegaduhan. Dan di momen seperti ini, narasi-narasi romantis mulai dimunculkan kembali. Seolah-olah masa lalu lebih baik, padahal bisa jadi yang sebenarnya terjadi bukan Jawa Barat yang memburuk, tapi ada pihak-pihak yang dulu nyaman, sekarang mulai kehilangan ruangnya. Jadi, sebelum percaya pada kalimat yang viral, pastikan dulu itu fakta atau sekedar narasi yang sengaja dibentuk. Karena Jawa Barat tidak butuh kata-kata indah. Jawa Barat butuh keberanian untuk berbenah, meski itu tidak selalu nyaman. Jadi, sebelum ikut menyebarkan, pastikan dulu ini fakta atau cuma narasi yang dibentuk. Salam hormat, sampurasun. Logika terbalik, di tata KDM disebut dibiarkan berantakan oleh RK? Kalau misalkan kita coba membedah apa yang dimaksud dengan terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan. Artinya, dalam pandangan, dalam tanda petik Ridwan Kamil atau timnya Ridwan Kamil atau penggemarnya Ridwan Kamil atau pendukungnya Ridwan Kamil, hari ini kondisi Jawa Barat sedang rusak atau sedang berantakan setelah dia tinggalkan. Kan itu kan kalau kita definisikan kalimat itu ya. Tetapi yang jadi pertanyaan kritisnya adalah apa yang dimaksud terlalu cantik dan dibiarkan berantakan sehingga Ridwan Kamil harus kembali memperbaiki itu. Apakah yang dimaksud Ridwan Kamil itu adanya tambang-tambang ilegal itu sesuatu yang cantik atau sesuatu yang baik atau sesuatu yang teratur? Karena faktanya hari ini pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kang Deddy Mulyadi justru menertibkan sekian banyak tambang-tambang ilegal. Ya kan? Coba satu-satu kita definisikan dulu ya.
tanpa menjustifikasi bahwa tidak akan mungkin Ridwan Kamil bisa kembali. Bukan. Dalam politik banyak hal yang bisa terjadi di ke depan atau bisa saja terjadi. Yang kedua, apakah penataan bangli-bangli atau apakah penataan bangunan liar, baik itu di saluran air maupun di pinggir jalan kiri kanan jalan provinsi yang hari ini ditata kembali, apakah itu dianggap sesuatu yang menyebabkan yang dia bilang cantik itu jadi berantakan? Justru logikanya ditata sekarang justru lebih baik dong mestinya. Tetapi apakah pengertian terlalu cantik? Nah, makanya definisi yang terlalu cantik yang dikatakan oleh pemberitaan tentang Ridwan Kamil itu yang mana? Apakah dia merasa bahwa berantakannya, banyaknya bangli-bangli, penguasaan-penguasaan lahan di bangunan-bangunan di sepadan sungai, di pinggir jalan kiri kanan, itu dianggap yang indah. Sehingga ketika itu ditata dianggap berantakan, kan gitu. Ini kan logikanya kan akhirnya ke sana. Atau misalkan yang lain-lain misalkan. Apakah misalkan realokasi anggaran atau efisiensi anggaran dengan pemberian hibah-hibah yang selama ini terhadap beberapa yayasan-yayasan dan hari ini coba dialihkan ke hal yang lain seperti infrastruktur itu dianggap yang merusak. Sehingga kategori cantik itu mestinya yang harusnya tidak ada realokasi dari dana-dana itu, dana-dana hibah itu, kan itu. Atau misalkan yang hari ini terjadi penanaman kembali pohon-pohon ke dalam kampanyenya Dinas Kehutanan misalkan tuh Jumat menanam dianggap sesuatu yang membiarkan sehingga berantakan, kan gitu. Nah ini Kakara ayeuna Jawa Barat jadi rame disaplak diganti ku Deddy Mulyadi nya. Ketika Ridwan Kamil menjabat sepi dari demo, dari penutupan tambang karena Ridwan Kamil lebih mementingkan penataan kota Bandung nya. Teu lain tapi Deddy Mulyadi terjun langsung wani nutup tambang besar di Bogor nya. Taya membuktikan bahwa Deddy Mulyadi lebih berpihak kepada masyarakat banyak. Tinggal dari pihak penambang tinggal minta solusi. Deddy Mulyadi lain minta gogorokan ngajejeleng ngagogoreng lain, minta solusi. Cik Pak minta solusi ya abdi Priyogi Dambel kedah kumaha minta solusi. Lain gogorokan ngagogoreng. Simak hingga akhir. Benarkah HK akan maju di tahun 2029? Soal dana hibah masih jadi masalah utama. KDM dibandingkan dengan RK. Bapak Aing punya cara sendiri. Warga Jabar lebih milih mana? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk video kali ini saya akan sedikit mengomentari seputar urusan Jawa Barat, di mana kali ini akhir-akhir ini kita sedang diramaikan oleh sebuah isu, yaitu tentang Ridwan Kamil. Ada yang sedang mendorong untuk meramaikan suasana politik di Jawa Barat, yaitu bahwa Ridwan Kamil akan maju kembali sebagai calon gubernur Jawa Barat di 2029. Kemudian membuat narasi-narasi seolah membandingkan bahwa di zaman Ridwan Kamil Jawa Barat lebih tertata, lebih rapih, dan tidak acak-acakan. Ini luar biasa, ini sangat menarik kita bahas. Maka untuk itu sengaja saya membuat video ini sekedar membuat komentar saja menurut pendapat ataupun menurut pemikiran saya. Yang menjadi masalah, benarkah isu tersebut memang datang dari seorang Ridwan Kamil? Kalau menurut saya, bahwa isu RK akan maju ini diciptakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.